yang lainnya. Pembantu malaikat maut namanya malaikat naziat. Naziat itu artinya pencabut. Dan tidak seperti malakul maut ya, yang dikenal sebagai malaikat Israel. Kalau malaikat naziat, dia itu namanya nama jenis. Ya, jadi semua malaikat itu namanya malaikat naziat. Seperti misalnya di dalam surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun, tapi ayat 1 sampai 5-nya. Ya, sanad'uz zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Zabaniyah itu banyak, bukan satu malaikat, dia ada banyak. Yaitu malaikat yang akan mengadab orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Wait. Iya. Ya, ini ya bisa dilihat ya, Mekah kiri kanan semua pegunungannya adalah gunung batu. Tidak ada ijo-ijonya, tidak ada tanaman. Artinya apa? Artinya ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah, jadi kita mulai dengan Jabal Thur. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tahun 13 kenabian, Nabi itu kan ada 2 fase di Mekah. 3 tahun pertama beliau itu berdakwah secara diam-diam. Di situ masuk Islam Abu Bakar, masuk Islam Khadijah, masuk Islam Ali, masuk Islam Utsman, Abdurrahman bin Auf, Umar ibn al-Khattab. Kemudian Umar ibn al-Khattab belum masuk Islam pada 3 tahun pertama. Ini Abdurrahman, Abu Ubaidah, ya, Az-Zubair ibn al-Awwam, dan Talhah, ya, sahabat-sahabat yang masuk Islam pada 3 tahun pertama. Nabi Muhammad SAW hanya berdakwah kepada kerabatnya, ya. Dan perintah ini adalah perintah Allah di dalam surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang berselimut, fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan. Inilah perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran untuk memperingatkan umat Islam atau manusia dari kesyirikan. Kemudian perintah ketiga, ayat surat ketiga yang turun, surat Al-Muzammil, perintah kedua. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang bergemul. Ya, kalau mudaththir kan pakai selimut, kalau bergemul itu apa ya bedanya? Sama, berselimut juga ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah, laksanakan sholat malam. Ya, jadi perintah sholat itu sudah ada dari awal. Ketika Allah memerintahkan ya untuk bertauhid, untuk bersyahadat, Allah juga menurunkan perintah untuk sholat. Nah, sebelah kiri itu namanya Jabal Thur. Ya, itu yang ada museum di bawahnya. Museumnya lagi dibangun, cuma belum selesai. Ya, itu yang di atas itu yang sebelah. Sebenarnya kita juga bingung ya, yang kanan apa yang kiri. Tapi mayoritas orang-orang bilangnya yang kanan. Tapi kalau lihat dari peta sejarahnya itu harusnya yang sebelah kiri. Jabal Thur. Jadi batu-batuan begini. Nabi Muhammad sembunyi di puncaknya. Di situ ada tempat masuk begitu, sedikit lubang ya di dalam di atas puncak Bukit Thur itu. Nabi Muhammad SAW bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika 3 tahun pertama Nabi Muhammad berdakwah, yang memusuhi beliau itu adalah keluarga beliau. Ketika setelah 3 tahun Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan perintah untuk menampakkan dakwahnya, ya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tampakkan yang diperintahkan kepadamu dan biarkanlah orang-orang musyrik itu. Maksudnya tidak usah pedulikan celaan mereka, udah fokus dakwah saja. Ayo, tamam, itu di depan. Jadi kebetulan ya di Jabal Thur ini, karena di bawahnya itu ada polisi yang jaga,
Jadi kita tidak bisa pergi ke sana. Makanya sebagian bus itu berhentinya jauh ya. Tapi insya Allah ketika museum itu sudah jadi, nanti kita bisa berhenti di museum. Artinya ya mungkin beberapa tahun ke depan ya, atau tahun depan lah insya Allah sudah jadi kelihatannya. Dilihat ya, semoga aja ya, kita doakan ya. Kalau Museum Wahyu itu sudah selesai ya, itu di bawahnya Gunung Nur, Jabal Nur. Nah ini sebelah kanan kita bisa lihat juga, ini sebelah kanan bisa dilihat. Bukan yang ini ya, yang kanannya lagi. Enggak, yang kanannya lagi. Jadi tapi gunungnya kurang lebih setinggi begini saja. Nah, Madinah kemarin kita sudah bahas sedikit di Madinah ya, ada di utara. Sedangkan Jabal Sur ada di selatan. Karena Mekah ini sekitarnya itu gersang. Ya, kalau Nabi Muhammad kabur di tahun 13 itu, Nabi Muhammad mau dibunuh sama orang Quraisy. Ya. Abu Jahal dan konco-konconya dan bolo-bolonya. Nah, itu yang kanan. Nah, kalau Gua Hira ada di Jabal Nur. Nanti insya Allah kita akan melihat Gua Hira insya Allah, replikanya. Kalau ada yang mau daki, ya paling dakinya sore, insya Allah. Ya. Nah, pada tahun 13 kenabian, Nabi Muhammad SAW sudah punya pengikut di Madinah. Sebagian sahabat sudah berhijrah seperti Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu yang meninggalkan hartanya di Mekah. Orang kaya menjadi miskin, meninggalkan harta diambil oleh orang-orang ya jahiliyah yang ada di Mekah. Tapi Nabi Muhammad belum diizinkan untuk berhijrah, hadirin dan hadirat. Jadi seorang nabi itu begitu ya, ketika belum diizinkan, maka tidak boleh dia melanggar sedikit pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, yang makruh saja ketika dilakukan oleh seorang nabi ya, tanpa tujuan tertentu, Allah Subhanahu wa taala langsung tegur. Ya, seperti yang didiskusikan beberapa teman Ana sama Pak Yudi tadi malam ya di belakang, tentang masalah perceraian misalnya. Jadi dalam agama Islam itu cerai adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu perbuatan makruh. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mentalak sebagian istrinya ya, karena tujuan madu sebenarnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan teguran. Ya, bahkan seandainya Nabi Muhammad ngarang-ngarang, ya, Allah Subhanahu wa taala langsung mengancam di dalam Al-Qur'an, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya Nabi Muhammad ngarang-ngarang ya atas kami, karena Nabi Muhammad utusan Allah. Setiap yang Nabi Muhammad ucapkan itu adalah perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kanan ini namanya Masjid Ar-Rajhi ya, Masjid Ar-Rajhi. Kalau Ramadan banyak yang datang i'tikaf di sini. Jadi tempat i'tikaf itu yang enak dua tempat, di Masjid Rajhi dan Masjid Qatri, selain di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di sini tidak seramai di Masjidil Haram, dan Ana lupa sahurnya apa makan malamnya gitu, nasi ayam, dan itu free. Sedangkan Rajhi sendiri yaitu salah satu orang terkaya di kerajaan Arab Saudi ya. Beliau ya, keluarga Rajhi adalah keluarga yang memiliki Bank Ar-Rajhi. Ini bank swasta, tapi ya bekerja sama dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Ya. Dan setahu ana ya, wallahu alam, Bank Ar-Rajhi ini saat ini ya, yang ana tahu satu-satunya bank yang tidak menggunakan bunga ketika meminjam ya, memberikan pinjaman. Jadi mereka itu ada dewan fatwanya, ada ulama-ulamanya yang nantinya akan ya membantu menjalankan bank mereka itu sesuai dengan syariat Islam yang mereka yakini. Baik, kembali kepada cerita
Jabal Thur. Jabal Thur, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi pada tahun 13 Hijriah ya, 13 kenabian. Jadi orang Arab Quraisy itu mereka bersepakat ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara bunuhnya? Mereka mengirim 12 pemuda, semuanya membawa pedang yang sama. Nanti ketika nemu Nabi Muhammad langsung tusuk rame-rame. Karena orang Arab zaman dulu itu walaupun masih jahiliyah, mereka masih punya fanatisme kekeluargaan. Jadi kalau misalnya yang bunuh satu orang saja, nanti sukunya Nabi Muhammad, ya Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib, itu akan berperang dengan suku tersebut. Makanya musuh utama Nabi Muhammad SAW itu dari Bani yang lain, namanya Abu Jahal. Ya, nama aslinya Amr ibnu Hisham. Nah, orang ini dari Bani Makhzum, ya salah satu pemimpin Quraisy. Nah, akhirnya 12 orang mencari, datang ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu lama-lama, kok nggak keluar-keluar, tapi ada orang tidur. Akhirnya mereka mendobrak masuk, ternyata yang tidur di kasur Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad kemana? Sudah kabur ke selatan, ke Jabal Sur. Nah, di sini selama 3 hari Nabi Muhammad bersembunyi, itu orang-orang Quraisy itu mereka mendaki gunung-gunung yang ke arah utara. Mereka cari, kok tidak ada jejaknya sama sekali. Akhirnya pada hari ketiga, ya orang-orang Quraisy itu mereka datang ke selatan untuk mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Sampai akhirnya mereka pun tiba di Gunung Thur, tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mukjizat dengan cara ya ada sangkar-sangkar burung, ada rumah ankabut, rumah apa? Laba-laba ya, laba-laba. Sehingga ya orang-orang Quraisy itu tidak menyangka ada orang di dalam gua tersebut. Di situ Abu Bakar As-Siddiq ketakutan ya, sampai Nabi Muhammad menghibur Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin ama tara bisnaini salisuhuma Allah. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah menjaga mereka, menjamin keselamatan mereka. Ya, ini cerita yang sahih. Ada cerita yang doif juga. Yang doifnya gimana, yang terkenal? Jadi waktu masuk ke gua itu ada lubang-lubang. Abu Bakar khawatir jangan-jangan ada ular di salah satu lubang. Akhirnya Abu Bakar pun menutup semua lubang dengan barang-barang yang ada sampai tersisa satu lubang, dan Abu Bakar meletakkan paha beliau atau betis beliau untuk menutup lubang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW ya tiduran di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beristirahat. Nah, di situ ternyata lubang yang pakai kaki itu ada ularnya, dan Abu Bakar dipatok sama ular itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW ya mendoakan, karena Abu Bakar menahan sakit ya, saking sakitnya sampai keluar air matanya. Keluar air mata kena Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bingung, ada apa ini? Ya, kayak orang kesakitan. Nah, di situ akhirnya Nabi Muhammad mendoakan, dan seketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sembuh dari seketika dari gigitan ular tersebut. Tapi cerita ini adalah cerita yang dhaif ya secara riwayat. Hanya saja untuk sirah Nabi, untuk sirah ya, cerita dhaif itu boleh diceritakan. Karena yang tidak boleh itu kalau berkaitan dengan tata cara beragama. Ya, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara mengeluarkan zakat, bagaimana cara haji. Ya, semua itu harus berdasarkan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Dan ini kesepakatan semua ulama dari 4 mazhab. Ya, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya, hanya saja sebagian ulama yang datang setelah mereka, setelah 4 mazhab ini, membolehkan dalam fadhail amal menggunakan hadis yang dhaif. Ya, fadhail amal itu keutamaan amalan, bukan cara beramal, tapi keutamaan. Ya, contohnya misalnya
ada istilah arba'in misalnya di Madinah 40 kali sholat akan mendapatkan syafaat, atau misalnya hadis yang dhaif ya membaca Al-Kahfi misalnya. Nah itu kan tidak ada satupun contoh dari Nabi Muhammad SAW yang sahih, yang ana tahu, hanya dari para salaf, dari para sahabat. Mereka yang mengamalkan, sebagian mereka ada yang mengamalkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat ya. Baik. Akhirnya setelah 3 hari, selama 3 hari itu Asma binti Abu Bakar ya yang membawa makanan untuk keduanya. Asma yang kemarin kita ceritakan, beliau itu suaminya dari Az-Zubair ibnul Awwam radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Zubair umurnya sekitar 26 tahun. Ya. Nih sebelah kanan ini batas haram ya. 1 2 3. Nah, sekarang kita keluar dari tanah haram. Sekarang kita di tanah halal. Ya, bukan tanah gratis ya. Ya, tanah halal itu maksudnya kalau kita berbuat dosa di sini dosanya 1 kali lipat. Ya, bukan berarti boleh berbuat dosa ya. Nah, sebelah kanan ini ya, ini sebelah kanan apa ini? Sebelah kanan ini namanya bangunan. Bangunan ini adalah Universitas Ummul Qura. Iya. Tapi kampus untuk akhwat. Nah, itu gerbangnya. Jamiah Ummul Qura. Kalau untuk laki-laki itu yang depan itu yang ada masjidnya. Ya. Di Ummul Qura ini daftarnya gratis, kuliahnya gratis, dikasih uang setiap bulan, ada asrama kamar masing-masing. Setiap tahun, pakai AC. Tapi kalau mau bawa kipas angin juga bisa. Tiap tahun boleh pulang kampung, tiket dibayarin, dan pesawatnya gak transit lagi. Saudi ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang dengar sih tiketnya bisa dijual. Nanti dijual terus ganti pakai tiket yang lebih murah. Nanti sisa uangnya untuk jalan-jalan. Ya, kata teman-teman sih bisa begitu sekarang. Nah, ini Ummul Qura bisa ya. Daftarnya itu lewat online semuanya. Dan tidak sulit, tesnya tidak sulit. Hanya tes bahasa Arab. Yang sulit itu adalah mendapatkan kesempatan kuota. Ya, jadi kuotanya itu random. Makanya kebanyakan mahasiswa Indonesia perginya itu ke Madinah. Kenapa? Karena Madinah itu walaupun random juga diterimanya, tapi per tahun sekitar 300 orang. Kalau di sini per tahun paling beberapa puluh orang saja. Jadi ada yang punya keluarga, silahkan dicoba-coba. Punya paspor, ya selama umurnya masih belum 25, ya bisa daftar S1. Laki-laki maupun perempuan. Emang ada perempuan yang terima? Ada. Nah, ada teman aneh, dia alumni Madinah, istrinya daftar, keterima, akhirnya dia balik ke Saudi. Ya, siapa tahu kan ada yang diterima, nanti orang tuanya bisa mendapatkan visa gratis. Ya, tiketnya gimana? Ya sudah, anaknya jangan pulang, tiketnya dijual, tiket yang Saudianya. Nanti ganti pakai Lion yang lebih murah misalnya, atau GA ya, Garuda. Iya benar, yang paling murah Indigo, bisa dapat 3 orang gitu kalau Indigo. Wah, emang Om Jack nih tahu aja caranya dapat tiket murah. Yang paling murah tuh ada 2 ya, Indigo sama Air India. Baik. Nah, kampus Ummul Qura ini, kalau Ummul Qura ya, kalau Madinah kan biasa. Ummul Qura, lihat depannya apa? Langsung Arafah. Ya, jadi kalau musim haji, tapi sekarang udah nggak bisa ya. Ini lihat sebelah kiri nih, ada markas tentara nih, ada markas polisi. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu mereka bisa nyempil, musim haji bisa masuk Arafah. Nyempil ke dalam, ke pinggir ini. Sebelah kanannya ada tulisannya Arafah start here. Nah, ya sebelah sana
adalah Arafah. Jadi Bapak Ibu, tempat termulia di muka bumi itu adalah padang Arafah. Puncak ibadahnya umat Islam adalah wukuf di Arafah ketika musim haji di tanggal 9. Kita di Indonesia berpuasa Arafah, yang mana salah satu keutamaannya ya, yukaffiru anis sanatil madiyah was sanatil qadimah. Ya, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi tanah halal, ya, bukan tanah haram. Kenapa di tanah halal? Karena ibadah nusuk, ya nusuk itu haji dan umroh, itu harus menggabungkan tanah halal dan juga tanah haram. Itu ibadah nusuk. Makanya orang yang lagi haji, sebentar, ihramnya dari hotel yang ada di tanah haram. Kenapa? Karena dia setelah ihram keluar ke tanah halal. Kalau orang umroh tidak boleh dari hotel, harus keluar ke tanah halal dulu. Kemana? Ke Masjid Aisyah, ke Tan'im, agar bisa menggabungkan ya keberadaan di tanah halal dan juga tanah haram. Itu ibadah nusuk. Nah, intinya di sebelah kanan kita ini tanah halal, bukan tanah haram, tapi menjadi tempat ibadah yang tertinggi dalam agama Islam. Ya, wukuf di Arafah, yang mana ini merupakan puncak dari ibadah haji. Kalau wukuf diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu yang kita harapkan ketika berhaji, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jamaah Amartur untuk berhaji. Amin. Allahumma amin. Nah, itu ya, kayaumin waladathu ummuh, seolah-olah dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Dosanya langsung 0, 0. Yo, ngambil mikot. Iya, di Arafah ini bisa ngambil mikot. Ini kan udah tanah halal. Oh, mau ambil mikot. Oh ya, oke. Berarti nanti di Arafah kita berhenti sebentar ya. Ya, akhi. Mungkin nuwaqif shوية قريب من حمام في عرفة. حمام ما في؟ ايوه حمام كله في. هذا قريب من جبل الرحمة في حمام صح؟ ما في هذا ممكن حمام. كذا؟ عندنا سيارة باركينج بعيد. والله بعيد؟ ايوه بعيد. خلاص إذا مرور. على حمام؟ ها؟ جبل نور. جبل ايش؟ ميوزيوم ان شاء الله. جبل نور. اوه لكن جبل نور هذا حرم صح؟ ميوزيوم؟ يا موزيوم هذا حرم ولا halal? Ardul haram wala halal? Baik. Baik. Kata Pak supir, ana lupa bilang ya, yang mau umroh di sini nih dari hotel harus ya pakai kain ihramnya. Ya, sebenarnya ada WC itu sebelah kiri itu. Cuma WC-nya tutup. Ada helikopter sebelah kanan. Jadi haji itu paketnya ada. Kalau untuk ukuran untuk sudut pandang ya, point of view di Saudinya ya, haji itu ada paket kereta, ada paket bus, ada paket helikopter, dan ada paket jalan kaki. Ya, kalau naik bus jalurnya di tempat kita ini, ya, ada masar atau lane. Kalau jalan kaki, ini sebelah kanan ini, tuh di bawah itu, yang merah-merah itu jalur pejalan kaki. Itu kalau ke kiri itu ke arah Musdalifah, kanan ini ke arah Arafah. Ustaz, kalau anak pakai bus tapi mau jalan kaki, mau napak tilas, bisa? Bisa. Ya. Tapi jangan nyesal seumur hidup ya. Oh, enggak, deket. Ya, tahun 2019 ya. Aneh kan, alhamdulillah ya, diberi kesempatan oleh Allah untuk haji tahun 2019 ketika masih kuliah ya. Nah,
paket aneh itu karena dari Saudi paket kereta, tapi aneh milih jalan kaki. Walhamdulillah, ya, tidak nyesal seumur hidup. Balik ke tenda, kakinya lecet. Akhirnya besok-besok mau lempar jumroh jadi sulit jalan kaki. Nah, apa pelajaran yang diambil? Pelajaran yang diambil adalah kalau berislam jangan terlalu kolot. Ya, sudah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil kemudahan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada manusia. Ya, teknologi dalam hal ini. Ya, sudah dikasih mobil bus, dikasih kereta, malah milih jalan kaki. Akhirnya kaki jadi lecet dan kemudian malah kesulitan lempar jumroh besok-besoknya. Nah, ternyata Bapak Ibu, apa yang Anda ucapkan barusan itu sudah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innallaha yuhibbu an tu'khadha bi rukhsihi. Allah itu cinta kalau kita itu sebagai manusia mengambil keringanan atau rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan malu-malu untuk dilakukan. Ambil rukhsah tersebut, kerjakan. Allah cinta perbuatan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini konteksnya puasa, tapi umum. Karena kata para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, tafsiran Al-Qur'an diambil dari keumuman lafaz Al-Qur'an, tidak dengan kekhususan kejadian. Ya, Allah ingin meringankan kalian dan tidak ingin memberatkan kalian. Jadi kalau sudah dikasih kemudahan, jangan persulit diri. Kemudian sebelah kiri itu ada masjid. Itu namanya masjid apa? Masjid Namura atau Namara? Masjid Namira, tempat Nabi Muhammad haji. Jadi Nabi Muhammad wukufnya di masjid itu. Kemudian beliau menyampaikan khutbah haji yang terkenal, yang riwayat At-Tirmidzi, salah satu perawinya At-Tirmidzi dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Untuk taat ya kepada pemimpin, jangan melawan pemimpin, ya, untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan ya sunnahnya para sahabat. Artinya apa yang para sahabat pahami dari perintah Nabi Muhammad SAW itu juga dilakukan. Makanya hadirin dan hadirat, sebagian ibadah kita itu kadang-kadang lafadznya bukan dari Nabi SAW, tapi dari para salaf. Ya, tentunya ini tidak wajib dikerjakan ya, karena yang harus kita kerjakan, yang ibadah itu hanya yang dari Nabi. Tapi ketika Nabi Muhammad tidak memberikan contoh, maka disitulah pendapat para salaf itu bisa dikuatkan. Contoh, misalnya dalam masalah masalah ini, wanita haid misalnya, maaf, ketika wanita haid itu bersih dari haid di waktu asar, apa yang dia lakukan? Dia sholat asar saja atau duhur sama asar? Ya, sholat duhur sama asar kalau sucinya di waktu asar. Kalau suci di waktu isya, sholat maghrib dan juga isya. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada sahabat Umar ibn Umar dan juga Abdurrahman ibn Auf. Jadi pendapat sahabat yang akhirnya diikuti oleh para ulama. Contoh lain, misalnya sholat fardu makmum baca Al-Fatihah atau tidak? Ya, dalam mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Al-Fatihah juga. Ya, ketika imam lagi berhenti, kita membaca Al-Fatihah, itu makmum. Tapi mayoritas mazhab yaitu Abu Hanifah, Maliki dan juga Hambali mengatakan tidak baca Al-Fatihah makmum itu. Kenapa? Ya, karena ya ada kereta guys, ada kereta tuh depan tuh yang hijau itu. Wah, tumben keberangkatan Amartur yang anak bawa sebelumnya nggak ngelihat kereta ya.
Jadi gitu tuh kereta yang paket kereta ya. Hah? Kereta dari mana ke mana? Dari Mina ke Arafah. Mina, Muzdalifah, Arafah. Nah ini keretanya begini, panjang dia keretanya. Mirip dengan KRL, mirip KRL. Tapi di dalam itu berdiri ya, nggak ada yang duduk. Ini free juga kan? Oh iya, free masuk. Tapi kan paketnya bayar. Ya, Saudi ini termasuk negara. Nah, kalau kata rajanya itu Somaliyah ya, negara yang kapitalis, Bisnis. pebisnis benar. Nah, ini sebelah kanan ini ada batu-batu. Sorry, bukan batu yang ini. Yang kayak tembok itu loh. Yang di gunung sana. Ya. Itu namanya jalur Sumur Zubaida. Mana ya sumurnya ya? Di depan. Jadi Sumur Zubaida itu adalah tempat jamaah haji mengambil air pada zamannya Harun Ar-Rasyid. Ya, yang bangun itu Zubaidah, istrinya Harun Ar-Rasyid sendiri, anak dari Al-Mansur, raja kedua dari dinasti Bani Abbasiyah. Nah, ini udah ketutup bangunan ya. Nah, sekarang kita memasuki daerah Muzdalifah. Jadi Arafah itu yang tadi itu yang kita lewati. Kemudian sekarang wilayah Muzdalifah. Ya, ini sebelah kiri ini stasiun keretanya ya. Stasiun keretanya itu sebelah kiri itu. Kemudian sebelah kanan ini adalah Muzdalifah. Nah, di depan itu ada masjid, namanya Masjid Masyair Al-Haram. Masyairul Haram. Kalau Masjid Namira adalah tempat Nabi Muhammad yang menyampaikan khutbah Arafah ketika beliau berhaji pada tahun 10 Hijriah, 3 bulan atau 4 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dunia. Ya, para sahabat menangis ya mendengarkan khutbah Nabi, soalnya khutbahnya kayak orang yang mau berpisah. Nah, ini sebelah kanan ini adalah tempat Nabi Muhammad bermalam di Muzdalifah, mabit fil Muzdalifah, di sini tempatnya, di masjid ya Masyaril Haram ini. Kalau di Arafah kita pakai tenda-tenda, ya mirip dengan di Mina. Kalau di Muzdalifah tidak pakai tenda, hanya gelar tikar, gelar sejadah, duduk-duduk di bawah langit malam yang indah, ya, sambil memandangi bintang.